Pernah nggak sih Anda lagi di tempat rame, mungkin lagi asyik ngobrol, tiba-tiba kok kayak denger nama Anda disebut gitu dari jauh? Sering tuh kayak gitu. Atau pas lagi genting ya? Nah, iya. Atau kenapa kalau ada bahaya orang teriak api? Itu rasanya lebih bikin semua orang noleh daripada sekedar teriak tolong gitu. Betul-betul. Itu pertanyaan menarik banget. Selamat datang ya di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita mau coba gali lebih jauh nih sumber-sumber Anda. Terutama kita fokus ke bab soal pemicu otomatis. Atau kalau di bukunya, Captivology disebut Automaticity Trigger. Siap. Jadi misi kita sekarang ini mau bongkar nih, gimana sih caranya isyarat-isyarat sensorik yang kelihatannya simple, kayak warna, suara, simbol, bahkan sentuhan, itu bisa langsung ngebajak perhatian kita. Seringnya malah kita nggak sadar kan, kita lihat gimana otak kita ini punya jalan pintasnya sendiri gitu di tengah banjir informasi kayak sekarang. Tepat sekali. Bab pemicu otomatis ini mengupas itu. Gimana reaksi-reaksi dasar manusia yang udah kayak terprogram gitu ya di diri kita. Udah bawaan lahir gitu ya? Iya, bisa jadi bawaan lahir atau karena kebiasaan, asosiasi yang kita pelajari. Seringnya sih nyangkut ke naluri bertahan hidup. Nah, ini kunci buat ngertiin gerbang pertama perhatian. Namanya perhatian langsung. Perhatian langsung, oke. Itu reaksi cepat banget, sepersekian detik lah sebelum otak sadar kita mikir. Mari kita coba bedah bareng-bareng ya, gimana indera kita nih bisa dipancing otomatis. Oke. Di sumber Anda kan ada contoh-contoh dari alam ya yang menarik banget. Kayak anggrek lebah, bentuknya mirip banget sama serangga betina buat nipu jantan. Iya, itu contoh klasik. Atau warna kuning terang di tawon itu kayak ngasih peringatan, awas. Itu kan isyarat sensorik banget ya. Bener, otak kita itu ibaratnya kayak radar non-stop. Terus-terusan mindai lingkungan sekitar. Nyari isyarat sensorik, warna, gerakan, suara, tekstur, bau, Semua indera kerja ya. semua kerja. Buat bantu kita nyortir. Mana yang penting, mana yang ya udah cuekin aja. Ini mekanisme dasar banget buat bertahan hidup. Tapi ya gitu, nggak semua isyarat diciptain sama kuatnya. Kita cenderung lebih gampang ketarik sama yang menonjol. Beda sendiri. Kayak contoh daftar belanjaan ini nih. Seledri, zucchini, mangga, keju, Mary Poppins, susu. Nah, Anda yang dengerin pasti langsung notice mangga kan? Karena ditebelin. Betul. Terus mungkin juga Mary Poppins soalnya, ngapain coba Mary Poppins ada di daftar belanjaan? Gampang nyangkut di memori. Kenapa? Soalnya memori kerja kita itu terbatas kapasitasnya. Jadi otak ambil jalan pintas, mana yang paling teriak atau paling aneh, itu yang ditangkap duluan sama perhatian instan kita. Nah, sekarang coba kita lihat gimana ini berlaku di indera kita. Mulai dari yang paling dominan, penglihatan. Penglihatan oke. Warna aja nih ya. Ada studi menarik kan di sumber Anda soal cewek yang nyoba numpang pakai kaos warna beda-beda. Pas saya baca, wah ternyata ngaruh banget ya warna baju itu. Studi Gwen di Prancis itu emang nunjukin hasil yang cukup jelas ya. Jadi cewek yang numpang itu lebih sering dapat tumpangan dari sesama cewek kalau pakai kaos kuning atau merah. Kenapa tuh? Kemungkinan besar karena kontras visualnya tinggi, gampang kelihatan di jalanan. Tapi, nah ini yang lebih spesifik, pengemudi cowok itu secara signifikan lebih sering berhenti buat cewek yang pakai kaos merah. Wah, merah ya kuncinya. Kayaknya gitu. Ini nunjukin bukan cuma soal kontras kelihatan atau enggak, tapi ada faktor asosiasi bawah sadar. Warna merah kan sering dihubungin sama daya tarik, romansa, gairah gitu. Jadi ada makna tersembunyinya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Studi lain dari Elliot juga nguatin ini. Foto orang kalau dibingkai merah itu dinilai lebih menarik sama lawan jenis. Oke. Jadi kalau ngomongin warna buat narik perhatian, ada dua mantra nih. Kontras sama asosiasi. Kontras biar kelihatan, asosiasi biar ada makna di baliknya. Nah, gimana nih biasanya desainer atau marketer pakai kontras ini? Misalnya buat tombol di website gitu. Kontras visual itu kayak lampu sorot lah buat otak kita di tengah hutan visual. Bantu nemuin target cepet. Contoh terkenalnya itu tombol oranye gede, Big Orange Button atau BOB, yang dipakai Weather Funnel buat SAP. Oh, yang buat download itu ya? Iya. Cuma dengan bikin tombolnya kontras banget sama latar belakang, katanya konversi unduhannya naik 32,5%. Gede kan? Lumayan banget itu. Amazon juga gitu, tombol kuning add to cart, tombol oranye buy now. Udah ikonik banget warnanya. Prinsipnya simple, kalau mau sesuatu dilihat, bikin warnanya nabrak sama sekitarnya.
Alam juga gitu kok. Gimana tuh contohnya di alam? Buah beri merah mateng kan kontras banget sama daun ijo. Itu kayak manggil hewan buat makan. Sebaliknya, kamuflase kayak gurita atau baju pemburu itu justru ngurangin kontras biar nggak ketahuan. Oh iya bener juga ya. Jadi kontras itu bisa buat narik perhatian, bisa juga buat ngumpet. Betul, tergantung tujuannya. Oke. Kontras visual jelas ya, biar kelihatan. Terus soal asosiasi warna tadi. Merah kan ke romansa. Ada nggak sih asosiasi lain yang lumayan umum atau justru beda-beda banget antar budaya? Nah, ini agak tricky nih. Asosiasi warna itu bisa beda-beda banget. Merah di India artinya suci, di Tiongkok hoki. Hijau di barat identik sama alam atau aman. Tapi di tempat lain bisa lain lagi artinya. Wah, rumit juga ya. Tapi ada beberapa tren umum sih. Biru misalnya sering diasosiasiin sama tenang. Ada eksperimen di stasiun Nara Jepang, lampu biru katanya ngurangin insiden negatif. Oh iya, menarik tuh. Warna-warna hangat kayak merah, oranye, kuning itu cenderung bikin lebih semangat atau terstimulasi. Studi placebo aja nunjukin pil warna hangat dianggap lebih manjur. Lihat aja katak panah beracun, warna kuningnya kan ngejreng banget. Itu sinyal bahaya. Iya, bener. Warna juga ngaruh ke persepsi merek. Bahkan tingkat saturasi, kecerahan warna, itu juga main peran. Warna jenuh banget bisa bikin seneng, tapi kelihatan kurang canggih gitu. Ada bagian menarik soal ini di captivology.com/color. Wah, dalam juga ya ternyata soal warna ini. Jadi, intinya buat kita nih, milih warna itu bukan cuma soal selera bagus atau jelek. Bukan sekedar estetika ya. Ini kayak alat psikologis gitu ya. Pakai kontras biar pesan kita nongol, terus pilih warna dengan asosiasi yang pas buat bisikin sesuatu ke alam bawah sadar audiens kita. Tadi disebut juga ada alat online ya buat ngecek kontras. Iya, ada gas plankton atau WebAIM itu buat bantu mastiin kontrasnya cukup secara teknis. Oke. Nah, selain warna, penglihatan kita juga kan peka banget sama simbol ya. Ingat nggak dulu ada isu keamanan gede banget namanya Heartbleed? Saya ingat banget nama sama logonya viral. Itu contoh pemicu otomatis juga. Itu contoh yang kuat banget. Cerdas banget itu perusahaan Codenomicon yang nemuin. Mereka nggak ngasih nama teknis jelimet, tapi Heartbleed. Namanya aja udah bikin penasaran ya. Iya kan? Terus logonya, hati merah simple netes darah. Itu langsung main di level asosiasi. Hati itu vital, darah itu bahaya, luka merah itu peringatan. Kena semua ya. Kena semua. Simple, simetris, gampang diingat, langsung nyampe pesennya. Ini bahaya, cepat bertindak. Nggak heran langsung viral kan? Bantu banyak orang ngamanin data. Kekuatannya di asosiasi itu. Gila ya, simbol bisa sekuat itu. Langsung bypass logika kita. Terus ada studi soal logo Apple sama IBM itu gimana? Katanya cuma lihat logo bentar, bisa ngaruh ke cara mikir. Benar. Studi itu nunjukin partisipan yang cuma lihat sekilas logo Apple, yang asosiasinya kan ke kreativitas, inovasi. Iya udah nempel banget itu. Nah, mereka jadi ngasilin ide penggunaan batu bata yang lebih macem-macem dibanding yang lihat logo IBM, yang mungkin asosiasinya lebih ke andal, corporate gitu ya. Eksperimen lain pakai logo Disney Channel, yang asosiasinya ke jujur, keluarga, itu ternyata ningkatin perilaku jujur partisipan. Dan ini semua terjadi tanpa mereka sadari. Wow, di bawah sadar banget ya mainnya. Iya, itu nunjukin betapa dalamnya simbol bisa nanam pengaruh lewat asosiasi yang udah ada di kepala kita. Jadi pelajaran penting soal simbol nih. Manfaatin asosiasi yang udah kuat di masyarakat kayak Heartbleed tadi. Atau kalau buat fungsi standar, tombol play, ikon kamera, save, jangan aneh-aneh bikin baru. Nah, itu dia. Jangan coba reinvent the wheel. Pakai aja yang udah dikenal orang, soalnya mereka udah punya program asosiasinya di otak. Diganti malah bikin bingung nanti ya. Betul. Sumber Anda nyebutin The Known Project itu bagus buat nyari icon standar. Oke, kita tinggalin mata dulu ya. Gimana sama Indra Praba? Sentuhan. Saya jadi ingat Sheldon Cooper di Big Bang Theory. Dia kan suka nawarin minuman panas kalau temannya sedih. Jangan-jangan itu beneran ada dasarnya, ha? Hahaha, mungkin si Sheldon nggak sengaja nemu hasil riset. Ada loh studi di jurnal Science yang nemuin mirip-mirip gitu. Jadi partisipan yang disuruh megang cangkir kopi panas, itu cenderung nilai kepribadian orang asing dideskripsi sebagai orang yang lebih hangat, baik hati, ramah. Serius? Cuma gara-gara megang cangkir panas? Iya, dibanding yang megang es kopi, studi lain pakai kompres Ichi Hot,
Yang megang kompres anget lebih mungkin milih ngasih hadiah buat temen daripada buat diri sendiri. Kayaknya ada hubungan langsung nih antara anget fisik sama anget sosial atau perilaku baik ke orang lain. Jadi nawarin teh atau kopi pas meeting tuh bukan sekedar sopan santun ya, tapi bisa jadi jurus halus. Bisa jadi. Tapi sentuhan kan nggak cuma soal anget dingin ya. Ada jenis sentuhan lain, bahkan yang nggak enak kayak rasa sakit. Oh iya, rasa sakit itu pasti pemicu perhatian paling kuat ya? Banget. Mungkin salah satu yang terkuat. Itu kan dirancang buat nyelamatin kita kan? Tapi kalau konteksnya interaksi sosial, bangun hubungan, Yang biasanya jadi tujuan komunikasi kita kan? nah iya, kita lebih fokus ke asosiasi positif dari sentuhan. Rasa nyambung, percaya, intim. Risetnya Judy Burgo nunjukin jenis sentuhan beda itu ngirim pesan beda. Jabat tangan itu paling netral, bangun trust awal. Terus? Sentuhan di lengan atau punggung rasanya lebih suportif. Kalau di wajah atau tangan, wah itu udah intim banget. Kontak mata plus sentuhan ringan aja bisa naikin detak jantung dan rasa tertarik loh. Wow, jadi pesennya nih, sentuhan itu powerful, tapi pakainya hati-hati banget ya. Mesti lihat konteks. Harus peka konteks banget. Secangkir minuman anget, oke lah buat pemanasan. Sentuhan ringan di bahu temen buat narik perhatian mungkin nggak masalah. Tapi selalu lihat norma sosial, hubungan kita gimana sama orang itu, dan pastiin sentuhannya nyaman buat dua pihak. Jangan sampai niatnya baik malah bikin orang nggak nyaman ya. Nah itu dia, bisa jadi blender. Oke, sekarang kita pindah ke telinga nih, pendengaran. Balik ke pertanyaan awal tadi. Kenapa sih instruktur bela diri nyuruh teriak api bukan tolong? Sama itu fenomena ajaib koktail party. Kok bisa kita nangkep nama kita di tengah pesta yang berisik? Jadi otak kita itu punya filter suara otomatis. Ada dua jenis suara yang biasanya langsung lolos filter ini dan narik perhatian kita. Pertama suara yang baru atau nggak terduga, kayak suara petasan meledak gitu. Bikin kaget ya? Ya, kedua suara yang punya makna penting secara semantik buat kita, kayak nama kita sendiri, atau kata kunci bahaya kayak api. Dengar nama kita itu spesial banget. Riset nunjukin itu ngeaktifin area otak tertentu bahkan pas bayi lagi dibius. Wah, sedalam itu ya? Iya. Nah, api ini kerjanya double. Sering ya kan nggak terduga ya pas lagi situasi biasa. Terus maknanya penting banget. Bahaya spesifik buat banyak orang. Makanya responsnya lebih kuat daripada tolong, yang bisa jadi lebih personal atau kurang jelas bahayanya apa. Tapi anehnya, kita juga jago banget kan ngabaikan suara. Kayak di pesta tadi, bisa fokus ngobrol sama satu orang, suara lain jadi kayak background noise aja. Betul! Itu inti dari efek cocktail party yang diteliti Colin Cherry dari dulu. Kita punya kemampuan hebat buat selective listening. Bisa ngunci pendengaran kita ke satu sumber suara sambil nyaring suara lain di sekitar. Gimana caranya tuh? Biasanya pakai petunjuk kayak lokasi suara atau nada suara. Kita bahkan sering nggak sadar detail suara yang kita cuekin itu. Di eksperimen Cherry, orang nggak sadar pas bahasa di kuping yang diabaikan itu diganti. Hebat juga ya otak kita filternya. Jadi, lagi-lagi ini kombinasi antara kontras sama asosiasi ya. Suara yang beda dari sekitar, kontras, narik perhatian. Tapi artinya, asosiasi yang nentuin reaksi kita. Tepat sekali. Contohnya Vuvuzela di Piala Dunia 2010. Suaranya kan keras banget, nggak terduga, kontrasnya tinggi, pasti narik perhatian. Tapi buat banyak orang asosiasinya negatif, ganggu, berisik. Iya, ingat banget itu. Bikin pusing. Nah kan, perhatiannya dapet, tapi responsnya nggak enak. Bandingin sama suara harpa di resepsi. Mungkin suaranya juga nonjol dari obrolan, kontras, tapi asosiasinya positif, indah, tenang. Jadi kuncinya, bikin suara Anda kedengeran dan pastiin asosiasi yang muncul itu pas. Wah, ini jadi ingat cerita tentara hantu di Perang Dunia Kedua dari sumber Anda. Itu beneran mereka pakai suara buat nipu musuh ya? Ah ya, unit kedua 3 pasukan khusus Kutu itu. Unik banget, mereka isinya seniman, desainer, ahli suara. Deket Brest, Prancis tahun 44, mereka muter rekaman suara tank, tembakan, pasukan gerak skala besar, pakai speaker raksasa. Gila. Terus gimana? Dikombinasiin sama tipuan visual, tank karet, kilatan palsu. Tujuannya, biar mata-mata Jerman ngira ada pasukan sekutu gede banget di situ. Dan berhasil. Kok bisa? Karena mereka mainin pemicu otomatis dengan jago.
Kontras, suara perang muncul di tempat sepi, dan asosiasi suara tank sama dengan ada pasukan beneran. Bahaya. Otak tentara Jerman otomatis bikin kesimpulan itu. Keren banget ya aplikasinya. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, semua pemicu otomatis ini, warna ngejreng, simbol familiar, sentuhan hangat, suara kaget, itu kayak kunci kontak buat perhatian kita. Efektif banget buat narik perhatian langsung. Immediate attention tadi ya. Iya. Kerjanya cepet, di bawah sadar manfaatin kontras sama asosiasi yang udah nempel di otak. Ibaratnya, ini baru percikan api awal. Tapi kayak api kecil ya, gampang mati juga kan percikannya. Kayak orang teriak api tadi. Begitu reda, perhatian kita bisa balik lagi ke urusan lain. Jadi ini baru pembuka aja ya. Belum jaminan orang bakal merhatiin terus. Nah, itu poin penting banget. Pemicu otomatis ini juara buat narik perhatian di awal. Tapi seringnya cuma sebentar. Biar perhatian itu awet, jadi fokus yang lebih dalam, short term attention, atau bahkan jadi minat jangka panjang, long term attention, kita perlu bensin lain. Perlu pemicu lain lagi gitu. Perlu pemicu lain yang mainnya lebih di level makna, relevansi, emosi. Salah satunya itu pemicu pembingkaian atau framing trigger. Gimana cara kita membungkus informasi. Mungkin itu bisa kita bahas lain waktu ya. Oke, menarik tuh. Jadi kesimpulan penting dari pembahasan kita soal pemicu otomatis hari ini, indera kita ini kayak satpam super gesit yang nggak pernah tidur, nyari terus apa aja yang beda atau punya arti khusus di sekitar kita. Betul. Warna mencolok, logo yang kita kenal, angetnya kopi, atau suara nama kita dipanggil, itu semua bisa langsung nyedot perhatian kita tanpa permisi, gara-gara kekuatan kontras dan asosiasi. Ngerti ini nggak cuma bikin kita lebih ngeh kenapa kita merhatiin sesuatu, tapi juga bisa jadi senjata buat komunikasi lebih kena. Bener banget. Dan sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Kalau ternyata perhatian instan kita ini gampang banget dibajak sama pemicu-pemicu sensorik otomatis ini. Seberapa besar sih sebenarnya pengaruh pemicu bawah sadar ini dibanding pikiran sadar kita ke keputusan-keputusan kecil kita tiap hari? Mulai dari link mana yang kita klik, barang apa yang kita ambil di rak, sampai kesan pertama kita ke orang lain. Jangan-jangan lebih besar dari yang kita duga. Wah, iya juga ya. Bikin mikir itu. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.